ada tamar itu di ujung. Al-qari'ah artinya ketukan yang sangat dahsyat. Al-qari'ah. Makanya Al-Quran itu kadang-kadang menyebut hari kiamat itu kadang-kadang sebuah proses pun masuk dalam kategori kiamat. Karena kiamat itu rangkaian kejadian peristiwa, Pak. Yang namanya rangkaian berarti banyak. Contoh pada ayat yang kita bahas, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan, itu bagian dari proses penghancuran bumi. Nah, ini pun sama, Al-Qari'ah ini bagian dari proses penghancuran bumi. Ketukan yang biasa, ketukan doang maksudnya seberapa kencangnya sih? Kalau kita begini, kencang nggak, Pak? Kaki kita ketemu coba kata semutin di meja. Jadi ukurannya kecil besar tuh Allah. Sama ketika gunung meletus, duar gitu kan. Kecil pelan suaranya. Kata kita kencang. Tapi kata Allah kecil. Jadi Al-Quran di sini adalah pukulan ketukan atau suara dentuman yang sangat dahsyat sampai memekakan telinga. Al-Qari'ah. Bingung kata Allah dan tanya kembali, "Mal qari'ah?" Apa itu ketukan yang dahsyat? Lihat, di sini Allah menggunakan kata Al-Qari'ah berapa kali? 3 kali kan? Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Sampai 3 Allah ungkapkan kalimat Al-Qari'ah. Ini peringatan buat kita bahwa sedemikian luar biasanya kejadian proses nanti kiamat yang akan datang. Kita lihat pada tayangan di TikTok, tayangan di TV, di media sosial, ketika lahar dingin turun, gitu kan? Ketika gunung Merapi erupsi, kita sudah takut duluan. Atau yang terdasar kemarin Gunung Sinabung di Medan, ya, itu sampai menghilangkan beberapa desa. Atau Gunung Krakatau meletus itu baru 1 gunung doang. Ini kiamat nanti jauh lebih luar biasa, nggak bisa dibayangin ya, nggak bisa dibayangin. Makanya nanti kalau kita tahu proses kiamat seperti apa, kita mohon pada Allah, ya Allah semoga kita nggak nemuin kiamat kubro. Karena kalau nemu kiamat kubro udah stres, Pak. Kita kemarin goyangnya kita ini bumi ini lini ya, goyang dikit itu udah khawatir banget gitu. Apalagi nanti kiamat ketika nanti matahari dihancurkan. Kita paham dalam ilmu tata surya disebutkan bahwa matahari itu ada sumber tata surya. Planet mengitari matahari karena adanya gravitasi matahari, maka beredar pada garis endahnya, nggak bakal tabrakan tuh karena adanya gravitasi matahari. Tapi menurut penelitian NASA bahwa matahari nggak lama lagi akan hancur dengan sendirinya. Karena saking tuanya, saking panasnya, yang namanya benda pasti ada batasnya. Matahari akan hancur, bisa dibayangkan ketika matahari hancur apa yang akan terjadi? Bumi akan tabrakan dengan Mars, Pluto, Saturnus, Jupiter, semua akan saling bertabrakan. Itu baru tata surya doang. Padahal tata surya bagian dari galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu bagian dari sekian banyak galaksi yang kita nggak tahu wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita mulai hidup di dunia ini, ya kecil banget. Bumi aja kan ukurannya berapa kali matahari itu? Jauh ya, jauh lebih besar. Jarak kita ke matahari itu kurang lebih sekitar 770 juta kilometer. Yang lebih ya, itu kalau bahasa penelitian itu luar biasa. Makanya kalau sudah ngomongin jam udah deg-degan, udah takut ya. Al-Qari'ah mal qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Kata Allah kemudian, wa ma adraka mal qari'ah. Ditanya lagi ya mau. Wa ma adraka mal qari'ah coba. Apakah kalian tahu apa itu hari kiamat? Ingat rumus kemarin, ketika Allah bertanya kepada manusia menggunakan kata adraka, berarti sesuatu itu nggak bisa dijangkau dengan akal. Beda afala ta'lam. Kalau ta'lam kita masih bisa jangkau dengan akal, dengan pikiran. Afala tatafakkaru masih bisa. Tapi kalau Allah tanya wa ma adraka, berarti sesuatu itu nggak bakal bisa dijangkau dengan akal. Wa ma adraka mal qari'ah. Kamu nggak bakal nyampe dah pemikiranmu tentang
tentang qari'ah. Maka seringkali Allah katakan dalam Al-Quran, apa yang Allah gambarkan sesuatu yang gaib ini hanya gambaran kecil. Contoh ketika manusia ditanya apa itu surga, kalau berdasarkan Al-Quran, surga itu apa? Tempat yang tajri min tahtihal anhar, tempat yang ada sungai mengalir. Biasa nggak buat kita? Oh baik kok. Pakai kalau ngomong surga tentang sungai di Indonesia, gitu kan? Karena biasa. Maka kalau orang Indonesia double gitu, karena kita cuma ngomongnya surga cuma di sungai doang. Padahal Allah katakan sungai itu ada sebuah gambaran. Bagaimana bisa kita katakan manusia zaman dulu, zaman Rasulullah, di tengah gurun pasir yang panas, yang luar biasa, nggak mungkin secara akal logika surga ngalir apa air mengalir, kemudian hijau tanaman, sebenarnya nggak mungkin. Hanya menggambarkan bahwa surga itu sesuatu yang nggak bisa dijangkau dengan akal. Jadi yang Allah katakan dalam Al-Quran surga itu begini itu hanya gambaran kecil. Karena Rasulullah sudah jelaskan, Allah juga sudah menjelaskan bahwa yang namanya surga dan neraka itu la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Nggak bisa dijangkau dengan mata, dengan telinga, itu cuma katanya. Aslinya seperti apa? Nggak ada yang tahu. Karena itu sesuatu yang gaib. Allah hanya menggambarkan bahwa di tengah gurun pasir yang panas sedemikian rupa, tiba-tiba ada sungai adem, sejuk, hijau royo, kira-kira enak kan? Enak banget. Kemudian di Ramlan udah ada sungai, ada bidadari lagi, itu luar biasa. Jadi itu menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu hanya sebagai gambaran, bukan berarti surga cuma sungai sama bidadari doang. Itu hanya gambaran kecil. Nah, sama Al-Quran di sini Allah kasih tahu di gambaran kecil tentang Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran di ayat berikutnya? Dijelaskan oleh Allah pada ayat berikutnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia apa? Kal farash. Apa farash di situ artinya? Laron. Seperti laron, aneh-aneh ya. Kal farashil mabsus, seperti aneh-aneh yang bertebaran. Jadi digambarkan bahwa ketika ketukan itu datang, dentuman itu datang, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala di diri trompetnya, ya bukan trompet telolet. Ketika di trompetnya, maka terjadilah dentuman yang sangat besar. Gak tahu tuh dentuman awalnya dari mana, asal dari mana. Entah dentuman matahari yang hancur, entah apa kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Coba Allah gambarkan nanti bahwa ketika kiamat datang diawali dengan adanya dentuman besar. Nah, pada saat dentuman itu terjadi, maka manusia bertebaran, pada lari kocar-kacir. Allah gambarkan kalfaro seperti laron, seperti aneh-aneh. Ya bahasa Jawa aja lah, kita lagi diam, kita tahu ada lini, ada dentum, gempa, pada kabur kan? Kabur. Pada bini lagi di dalam, anak lagi di dalam, ditinggal lah. Saking paniknya tuh, saling menyelamatkan diri masing-masing. Pada hari itu sudah tidak lagi kepikiran mana anak, mana bini, mana suami, mana saudara. Dekelin ini sama itu pada masing-masing. Saking paniknya. Masih kalau kita anak saya begini, nggak usah pergi jauh-jauh Pak. Nah kita lagi diam begini, dia tahu ada gempa, ada ini di dalam rumah, pasti kabur duluan. Bener nggak? Lagi nonton bola nih, anak ini tidur. Gempa, keluar nggak? Keluar. Padahal anak ini masih di dalam. Mikirin nggak tuh? Enggak. Begitu tidur baru pikiran, wah anakku di dalam. Itulah yang nanti akan terjadi. Ketika kiamat itu datang, maka semua akan lari belakang. Kita gunung meletus saya, cuak, kabur. Anak di mana, bini di mana nggak tahu. Kenapa? Saling menyelamatkan dari masing-masing. La yanfa'u malun wala banun, udah ada. Pada hari itu anak meninggalkan bapak, ya kan, kemudian saudara meninggalkan saudaranya. Karena hari itu hari penuh kepanikan. Orang lagi panik Pak, jangankan mikirin motor, dia pakai bajunya kagak sadar. Bener nggak? Lagi nonton baju, lagi nonton bola, kegerahan gitu kan, gempa, lari itu panjang, kepikiran nggak dipakai baju? Kagak. Saking paniknya. Tapi begitu sadar,
Itulah yang nanti akan terjadi digambarkan oleh Allah Subhanahu. Itu gambaran kecil. Ini gambaran kecil. Maksudnya apa? Laksana larang.